Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai teks ceramah, di mana teks ceramah ini merupakan materi pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMK atau SMA. Apa itu teks ceramah? Nah, di sini kita akan membahas tuntas mengenai teks ceramah. Teks ceramah sebagai salah satu jenis pidato yang berfokus pada penyampaian ajaran tentang keagamaan. Ajaran-ajaran yang terkandung dalam sebuah teks ceramah atau khotbah biasanya meliputi nasihat, petuah, petunjuk, dan para kisah. Selanjutnya terdapat ciri-ciri teks ceramah. Ciri-ciri teks ceramah terdiri dari 4. Yang pertama, ceramah adalah keterampilan berbahasa atau berbicara satu arah. Yang kedua, teks ceramah biasanya dilakukan dalam kegiatan belajar mengajar klasikal. Yang ketiga, pembicaraan menyampaikan materi dengan cara berdiri di depan banyak orang dan pendengar hanya menyimak saja. Yang keempat, ceramah adalah kegiatan pasif resiptif. Selanjutnya, terdapat unsur-unsur teks ceramah. Unsur-unsur teks ceramah terdapat 5 bagian. Yang pertama, penceramah. Penceramah dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan kegiatan ceramah. Salah satu cara untuk menjadi penceramah, seseorang tersebut harus memiliki ilmu yang mumpuni dan pengetahuan yang luas tentang materi yang disampaikan kepada para pendengar. Yang kedua, pendengar. Pendengar sendiri merupakan penerima nasihat-nasihat dari penceramah. Untuk mendengarkan ceramah, siapa saja bisa menjadi pendengar dari suatu ceramah tanpa batas status sosial, umur, jenis kelamin, latar belakang, dan lain sebagainya. Yang ketiga, materi. Materi yang akan disampaikan pada saat ceramah biasanya berangkat dari ajaran dalam suatu agama. Yang keempat, metode ceramah. Metode ceramah sendiri dapat diartikan sebagai cara yang digunakan seorang penceramah untuk menyampaikan materi. Metode ceramah ini memiliki 4 jenis, diantaranya impromptu, menghafal, membaca, dan ekstemporan. Yang kelima, media ceramah. Media ceramah sendiri dapat dipahami sebagai seperangkat alat yang dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan materi kepada pendengar. Lalu selanjutnya, kaidah kebahasaan teks ceramah. Kaidah kebahasaan teks ceramah terdiri dari 6 bagian. Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan. Yang kedua, banyak memakai kata teknis atau istilah tertentu yang berkenaan dengan topik yang disampaikan kepada pendengar. Yang ketiga, banyak memakai kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau antara sebab dan akibat. Misalnya, seperti sebab, karena, oleh karena itu. Yang keempat, banyak memakai kata menunjukkan adanya hubungan temporal atau perbandingan. Misalnya, seperti, namun, sebaliknya, kemudian. Yang kelima, banyak memakai kata kerja mental, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Dan yang keenam, banyak memakai kata persuasif, misalnya seperti hendaklah, sebagainya, diharapkan, perlu, harus. Baik, di sini saya akan memberikan satu contoh teks ceramah dengan topik
pentingnya berbahasa santun. Di bagian pembuka, pemilihan kata-kata oleh masyarakat akhir-akhir ini cenderung makin menurun. Kesantunannya dibandingkan dengan zaman saya dahulu ketika kanak-kanak. Hal tersebut tampak pada ungkapan-ungkapan banyak kalangan dalam menyatakan pendapat dan perasaan-perasaannya, seperti ketika berdemonstrasi ataupun rapat-rapat umum. Kata-kata mereka kasar, menyerang, dan tentu saja hal itu sangat menggores hati yang menerimanya. Lalu di sini di bagian isi atau di bagian argumennya, fenomena tersebut menunjukkan adanya penurunan standar moral, agama, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Ketika santunan berkaitan pula dengan rendahnya penghayatan masyarakat terhadap budaya, sebab kesantunan berbahasa itu tidak hanya berkaitan dengan ketetapan dalam pemilihan kata ataupun kalimat. Kesantunan itu berkaitan pula dengan ada pergaulan yang berlaku dalam masyarakat itu. Selanjutnya di bagian penutup, berbahasa santun seharusnya sudah menjadi suatu tradisi yang dimiliki oleh setiap orang sejak kecil. Anak perlu dibina dan dididik berbahasa santun. Apabila dibiarkan, tidak mustahil rasa kesantunan itu akan hilang sehingga anak itu kemudian menjadi orang yang argonan, kasar, dan kering dari nilai-nilai etika dan agama. Tentu saja kondisi itu diharapkan oleh orang tua dan masyarakat manapun. Itu tadi pembahasan mengenai teks ceramah. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.